Halo, jumpa lagi di YouTube channel theconsulting.id. Jumpa lagi dengan saya Putra. Untuk kali ini kita akan bahas tema yang namanya PP23. Pilihan atau kewajiban sih? Buat teman-teman yang lagi lihat YouTube ini, bisa subscribe dulu dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar bisa tetap dapat info terbaru seputar dunia bisnis ataupun info-info terbaru tentang perpajakan. Oke, sebelum mengetahui PP23 menjadi kewajiban atau bukan, kita ulas terlebih dahulu ya beberapa poin penting di dalamnya. Oke, tahun lalu 2018 pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Itu sebelumnya menggantikan PP nomor 46 tahun 2013. Nah, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Adapun poin-poin penting di dalamnya PP nomor 23 tahun 2016 ini. Yang pertama itu perubahan tarif dari yang sebelumnya PP 46 itu 1% jadi 0,5%. Itu mirip sama namanya, yang sebelumnya 46 dibagi 2 jadi 23 di tahun 2018 ini. Tertuang pada pasal 2 ayat 2 itu yang berbunyi tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang sebelumnya 1% sekarang jadi 0,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, PPh final 0,5% ini itu bersifat pilihan sih ya. Kalau di dalam penjelasannya di PP yang diterbitkan waktu itu, dalam PP nomor 23 tahun 2018, tarif PPh final itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto ataupun omset. Dalam peraturan ini diberikan pilihan atau opsional, yaitu wajib pajak dapat memilih dikenakan tarif final 0,5% dari omset. Ya, kata kuncinya di sini adalah omset juga. Ataupun dikenakan PPh dengan tarif normal ataupun yang pakai progresif, itu 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Jadi bisa pilih dua, mau pilih pakai PP 23 atau tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A, 17 ayat 2 A, atau pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2018. Diberikan opsi kepada wajib pajak untuk memilih. Jadi bisa memilih yang dikenakan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, yaitu yang pertama ada bagi wajib pribadi atau badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuannya dengan tertib. Jadi Pak, aku masih acak-acakan Pak ini pembukuannya. Ya udah, Bapak bisa pakai yang namanya PP23 ini dengan catatan perusahaan nggak dihitung ngalami kerugian atau enggak, pokoknya pukul rata itu dari omset. Nah, sementara yang kedua, pilihan yang kedua itu bisa pakai tarif yang selanjutnya tadi, itu perusahaan yang memiliki pembukuan yang bagus, bisa hitung laba ruginya, ada biaya yang tercatat semua, bisa memilih tarif umum, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf A, atau pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2018. Konsekuensi pajak yang harus disetorkan itu lebih besar dari penyetoran pajak yang menggunakan 0,5%. Tapi kalau ini ditimbang-timbang dulu ya untuk yang pilihan. Karena apa? Kalau yang PP23 itu melihatnya omset, tapi kalau yang tarif umum ini kita bisa melihat dari laba kita 1 tahun. Oke, nomor 3, pengenaan tarif PPh final 0,5% berbatas waktu. Itu tertuang di pasal 5 ayat 1. Pembatasan ini itu untuk wajib pajak yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun.
Yang kedua, untuk bentuk koperasi, persekutuan komanditer ataupun CV, firma itu yang sejenis itu hanya 4 tahun, dan untuk perseroan terbatas itu 3 tahun. Jadi masih ada batas waktunya. Selebihnya itu kita diwajibkan ikut tarif umum tadi. Yang keempat, wajib pajak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% tertuang di pasal 3 ayat 1. Wajib pajak dapat memanfaatkan tarif final 0,5% ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M. Jadi dalam 1 tahun kalau dihitung rata-rata kira-kira perkiraan aku 1 tahun berapa, nah itu dihitungnya pakai tidak boleh melebihi 4,8 M. Yaitu yang pertama yang boleh itu wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak jabatan berbentuk koperasi, persekutuan, firma atau perseroan terbatas. Nah, selanjutnya yang kelima, wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% tertuang di pasal 2 ayat 3. Adapun wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh 0,5% adalah yang pertama, wajib pajak yang penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, baik WP ataupun badan. Jadi pekerjaan bebas yang berupa jasa, mungkin seperti konsultan ataupun notaris, itu nggak bisa pakai ini. Ataupun mungkin yang banyak di luaran sana, maklar ataupun jasa perantara, itu nggak bisa pakai PP 23. Lalu yang kedua, wajib pajak berpenghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, itu juga nggak bisa. Yang ketiga, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai pajak bersifat final, itu juga nggak bisa. Yang terakhir, wajib pajak yang penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak, itu jelas nggak bisa. Lalu yang nomor 6, wajib pajak suami istri yang pelaporan SPT-nya terpisah. Omset wajib pajak digabung dulu. Jadi kalau yang memilih terpisah ataupun mungkin yang memilih terpisah itu omsetnya dihitung dulu 1 tahun. Punya istri berapa, punya suami berapa. Nanti di total ngelebihi 4,5 M, 4,8 M enggak. Kalau ngelebihi 4,8 M nggak bisa pakai tarif ini. Kalau masih di bawahnya masih bisa. Lalu omset yang dilaporkan berdasarkan keseluruhan omset usaha. Yang nomor 7, dari misal satu perusahaan punya banyak cabang, itu juga dilihat dulu dari masing-masing cabang sama induknya semua, pokoknya nama perusahaan itu jadiin satu. Omsetnya berapa? 4,8 enggak? Kalau lebih berarti nggak bisa pakai PP 23. Kalau masih di bawahnya masih oke. Lalu yang terakhir, dasar pengenaan pajak adalah omset sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, ataupun potongan sejenisnya. Jadi benar-benar omset awal dapat omset itu berapa dikurangi, jadi nggak ngelihat laba, nggak ngelihat beban ataupun potongan, itu nggak dilihat. Jadi murni dari omset. Oke, jadi setelah kita tahu hal-hal yang menjadi poin penting di dalam PP 23 tahun 2016 ini, secara kesimpulan PP 23 ini menjadi pilihan bagi WP untuk kewajiban pajaknya dengan syarat yang ada di dalamnya tadi. Jikalau merasa masih oke nih pakai PP 23, ya udah pilih aja PP 23. Tapi kalau dilihat ternyata kalau dikalikan 0,5% omsetku kok makin mahal yang bayar pajaknya, ya udah kita pakai tarif umum. Jadi kita ngelihatnya dari laba. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau hal-hal lain yang perlu disampaikan ke kita, entah itu pertanyaan ataupun saran ataupun ya apapun lah, bisa diisi di kolom komentar. Nanti mungkin coba satu-satu kita ulas. Oke. Mungkin cukup itu dari saya, sampai jumpa.